ada suatu quote yang berbunyi, "Your heart often knows things before your mind does." Jadi sebetulnya hati kita itu sudah tahu apa yang kita rasakan atau apapun, segala hal. Hati kita tuh sudah tahu sebelum pikiran kita mengenalinya, sebelum pikiran kita tuh tahu gitu, bahkan sebelum pikiran kita bisa memproses informasinya. Hati kita tuh udah tahu, seakan-akan memang informasi itu udah ada. Kita tuh selama ini udah tahu gitu informasi itu. Nah, maka dari itu kita harus mengenal emosi dan perasaan kita. Kita harus menggunakan hati kita untuk mengenal emosi dan perasaan kita. Dan menurut sifat dasarnya, emosi dan perasaan itu selalu baik. Itu adalah hal yang baik. Emosi dan perasaan itu adalah hal yang baik. Dan tujuannya adalah untuk memberi kita motivasi. Jadi emosi dan perasaan itu adalah hal yang baik dan bermanfaat untuk kita gitu loh. Lalu kenapa ada perasaan tidak enak? Pakai tanda kutip ya. Kenapa ada perasaan tidak enak? Karena itu adalah perasaan yang salah dimengerti. Kita belum memahami pesan apa sih yang mau disampaikan melalui emosi ini. Saat kita belajar mengizinkan perasaan dan emosi kita berbicara pada diri kita, maka saat itulah kita bisa belajar bagaimana cara mengurangi tingkat ketegangan dan kecemasan dalam hidup kita. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan emosi dan pikiran kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Sekarang kita berikan contoh analogi bagaimana cara kita bisa mengenali dan mengendalikan emosi atau perasaan kita. Contohnya saja, orang yang sudah bisa mengenali dan orang yang sudah bisa mengenali emosi dan perasaannya dan sudah bisa membiarkan emosi dan perasaannya berbicara kepadanya, itu seperti orang yang sedang mengemudikan mobilnya sendiri. Ketika kita mengemudikan mobil kita sendiri, ya kita bisa mengenali kebutuhan mobil kita kan, atau kita bisa menghandle mobil kita. Contohnya kalau misalkan mobil kita mengalami kerusakan, atau contohnya mobil kita habis nih bensinnya, pasti kita langsung tahu, oh dia butuh ini. Jadi kita sudah bisa mengenali indikator-indikator dalam mobil itu gitu loh, indikator yang menunjukkan apa yang dibutuhkan oleh mobil itu. Dan kalau misalkan kita sudah bisa mengenali dan memahami kebutuhannya, ya pasti kita bisa tahu gitu loh bagaimana cara menghandle-nya, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Begitu juga dengan orang yang sudah bisa mengenali emosinya. Kalau misalkan dia sudah bisa mengenali emosinya dan sudah bisa membiarkan perasaan dan emosinya berbicara kepadanya, pasti dia bisa mengambil atau bisa mengekstrak pesan bijak dari emosi tersebut kan. Sebaliknya, kalau misalkan orang yang belum bisa mengendalikan emosinya atau belum bisa mendengarkan apa sih sebenarnya pesan bijak yang dikirimkan oleh emosinya ini, itu seperti orang yang sedang mengendalikan mobil yang sangat canggih, mobil temennya nih yang sangat canggih. Dia minjem mobil temennya nih. Dia biasanya ngendarain mobil Toyota, tapi tiba-tiba dia minjem mobil temennya yang Mercedes, misalnya Mercedes keluaran terbaru, dan benar-benar canggih banget deh pokoknya. Terus tiba-tiba mobil Mercedesnya ini habis bensin misalnya, atau kayak tiba-tiba ada klip indikator yang dia nggak mengerti gitu dari mobilnya. Nah, tapi pas dia nelpon temennya HP-nya mati. Jadi dia nggak bisa mengatasi masalah mobil itu. Tapi dia harus terus jalan. Nah, terus gimana dong? Akhirnya dia terus jalan dengan rasa yang tidak enak kan, dengan hati yang gelisah. Dia terus-menerus berpikir gimana kalau misalkan sesuatu terjadi nih di tengah jalan gitu. Tapi dia nggak bisa berhenti. Dia harus tetap jalan dengan kondisi tidak bisa mengenali apa sebenarnya yang terjadi dalam kepada mobil itu kan. Sama juga halnya sama orang yang belum bisa mengenali emosinya dan belum bisa mengenali pesan bijak yang dikirimkan oleh emosinya. Dia
terus-menerus menerima atau merasakan emosi yang negatif, tapi dia nggak tahu apa sih sebenarnya yang mau dibicarakan gitu loh, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh emosi negatif ini. Dia nggak bisa mengenali gitu loh, sebenarnya apa sih maknanya dari emosi ini, apa sih pesan bijaknya. Dia nggak bisa mengenali, sehingga dengan dia tidak bisa mengenali itu, dia nggak bisa tahu kan bagaimana cara mengatasi emosi ini, bagaimana bisa mensuplai dan memenuhi kebutuhan emosi ini kan. Dan setelah itu dia terus saja menjalani hidupnya dengan hati yang gelisah dan tidak enak. Ada yang pernah bilang, atau banyak orang bilang, pada saat kita merasa nggak enak, itu kita sedang berada dalam keadaan yang tidak sehat. Nah, dari mana asalnya emosi dan perasaan itu? Setiap kejadian yang kita alami, itu awalnya netral pasti. Setiap kejadian, setiap emosi yang kita alami, itu pasti awalnya netral. Tapi, kejadian ini kan stimulus yang berasal dari luar diri kita kan. Stimulus ini kan merupakan sesuatu yang kita terima dari panca indera dan masuk ke pikiran sadar, kemudian kita memberikan makna pada kejadian tersebut. Nah, makna yang kita berikan pada kejadian atau stimulus tersebutlah yang mengakibatkan munculnya emosi. Nah, emosi ini didasarkan pada berbagai referensi dari berbagai pengalaman masa lalu yang tersimpan rapi di memori kita. Jadi, bagaimana kita memberikan makna pada kejadian tersebut atau apa emosi yang muncul, itu sangat berdasarkan pada subconscious kita. Dan di subconscious kita itu kan ada memori yang tersimpan, ada memori yang dari masa lalu yang tersimpan kan. Kita juga sudah pernah belajar tentang belief dan juga conception. Nah, jadi makna ini sangat dipengaruhi oleh konsepsi yang kita punya gitu. Contohnya aja, kalau misalkan teman kita bilang kita bodoh gitu. Nah, ini kan tergantung pada apa konsepsi yang kita punya terhadap apa konsepsi atau apa pengalaman di masa lalu gitu yang pernah kita punya. Contohnya kalau misalkan dari kecil kita sudah sering diledekin orang kalau misalkan kita bodoh, bahkan oleh orang tua kita, bahkan oleh keluarga atau teman-teman kita. Nah, seiring berjalannya waktu kan pasti itu akan pakem gitu, akan melekat ke subconscious kita dan akan muncul sebuah konsepsi diri. Kita membangun atau create suatu konsepsi diri yang distorted gitu. Suatu konsepsi diri yang berdasarkan omongan orang lain. Nah, ketika kita memiliki konsepsi diri itu, dan ketika orang bilang kita bodoh, ya pasti langsung otomatis kita memaknai bahwa, oh bener nih, gitu, gue bodoh. Terus kita marah gitu, kita menerima, terus kita membenarkan omongan orang itu, dan kita tuh langsung marah gitu. Kenapa kamu panggil saya bodoh gitu? Siapa yang bodoh di sini? Gitu kan? Itu karena kita memiliki konsepsi, sudah memiliki pengalaman gitu. Tapi kalau misalkan kita ya santai aja, kita merasa mungkin teman itu lagi bercanda apa gimana gitu, kita tidak memiliki pengalaman yang buruk tentang hey kamu bodoh itu, kita tidak memiliki suatu prejudis terhadap perkataan itu. Jadi kita hanya ya udah terima aja, terus abis itu kayak brush it off aja gitu, teman itu lagi bercanda. Nah, emosi itu merupakan motivasi murni yang berupa tekanan psikologis bagi kita untuk melakukan suatu tindakan. Ketika kita menekan perasaan kita menekan motivasi positif yang ada dalam diri kita. Jadi kalau misalkan kita menekan atau memendam perasaan kita, itu artinya kita sedang menekan motivasi positif yang ada dalam diri kita. Nah, perasaan gak enak itu adalah suatu indikator bahwa ada kebutuhan dalam diri kita yang belum dipenuhi. Maka dari itu, kita harus segera bertindak untuk mensuplai
kebutuhan yang diwakili oleh perasaan kita. Ibaratnya perasaan ini tuh kayak menyampaikan pesan dari jiwa kita gitu loh ke kita, bahwa ada sesuatu nih yang harus disuplai, ada sesuatu nih yang harus dipenuhi. Nah, jadi saat kita merasa tidak enak, perasaan kita itu seringkali kita sebut sebagai stres. Langsung kita sebut sebagai stres. Sebelum kita bertanya, apakah nama yang diberikan terhadap perasaan tidak enak itu benar? Apakah benar perasaan tidak enak itu stres? Langkah awal untuk bisa mengerti dan memanfaatkan emosi itu untuk keuntungan kita adalah dengan mengenal emosi tersebut dan menamai emosi tersebut dengan nama yang benar. Jadi, jangan terlalu mudah memberikan nama stres pada setiap emosi yang kalian alami. Kalian harus pelan-pelan melihat, mengobserve emosi itu, lalu kalian pelan-pelan mengenali, ini emosi apa ya? Kalian rasakan aja gitu dulu emosinya. Kalian terima aja dulu. Rasakan sebelum menamai. Ada beberapa kosakata mengenai emosi atau perasaan yang kita alami. Yaitu seperti sedih, kecewa, marah, frustasi, gelisah, depresi, terluka, iri, dengki, kesepian, takut, jengkel, khawatir, cemas, tersinggung, dendam, tidak mampu, benci, dan yang lain-lainnya. Ini semua merupakan rasa yang paling sering kita alami kan dalam hidup, khususnya rasa yang negatif. Tapi sebenarnya kalian tahu apa? Tidak ada yang namanya emosi negatif. Yang ada hanyalah emosi yang tidak kalian tahu maknanya, yang belum kalian mengerti maknanya. Kita seringkali dengan cepatnya menamai emosi yang tidak enak tersebut dengan emosi yang negatif.